Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah pemasaran jasa yang membahas tentang operasi jasa. Ya, di sini ada pengertian manajemen operasi, yaitu kegiatan menciptakan produk dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Lalu, serangkaian kegiatan yang meliputi desain, operasi, dan perbaikan sistem yang menciptakan dan menyampaikan produk dan jasa atau pelayanan. Manajemen operasi jasa didefinisikan sebagai fungsi di dalam sebuah organisasi jasa yang berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Lalu di sini ada pengertian jasa. Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk yang tidak berwujud, seperti reparasi, akomodasi, transportasi, asuransi, tempat tinggal, lalu ada pendidikan, hiburan, penginapan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan bidang profesional lainnya. Ada 3 dimensi inti jasa atau pelayanan, yaitu kegiatan, lalu ada interaksi, solusi terhadap permasalahan pelanggan. Pada perusahaan manufaktur, kegiatan produksi yang menciptakan produk biasanya cukup nyata. Hal tersebut dapat dilihat dari produk yang dihasilkan. Lalu di sisi lain, perusahaan yang tidak menciptakan produk secara fisik nampak, maka tidak terdapat kegiatan produksi. Sehingga proses pada perusahaan jasa tidak akan nampak oleh pelanggan. Misalnya, proses transformasi yang terjadi di sebuah perbankan, rumah sakit, maupun lembaga pendidikan, ketika jasa atau pelayanan dilakukan, tidak ada produk yang dihasilkan. Yang dapat dilihat adalah hanya keramahan pemberi jasa dan kenyamanan fasilitas pemeriksaan. Lalu di sini ada beberapa keputusan yang diambil oleh manajer operasi atau tanggung jawab bidang operasi. 1. Desain produk dan jasa atau pelayanan. 2. Manajemen kualitas. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Lalu ada lokasi, desain tata letak atau layout, sumber daya manusia, dan desain pekerjaan. Manajemen rantai nilai. Dan yang ke-8, persediaan, perencanaan kebutuhan bahan, dan just in time. Yang ke-9 ada penjadwalan proyek dan kegiatan jangka menengah dan jangka pendek. Yang terakhir ada pemeliharaan atau perawatan. Mengapa sih manajemen operasi penting untuk dipelajari? 1. Perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, 80% karyawan perusahaan padat karya menangani produksi atau operasi. Lalu yang kedua, perusahaan padat modal dengan peralatan dan teknologi yang serba otomatis. 80% modal perusahaan pun digunakan untuk kegiatan produksi atau operasi. Yang ketiga, dalam organisasi merupakan salah satu dari 4 fungsi utama, yaitu operasi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat umumnya dan pelanggan khususnya. Yang terakhir, dapat dikembangkan keahlian yang penting untuk menjadi manajer operasi dan mengembangkan karir di bidang operasi. Di sini ada industri jasa dapat diukur dengan 1. Produktivitas meliputi, yaitu A. Produktivitas pelayanan, B. Cara pengukuran produktivitas pelayanan, lalu ada C. Keterkaitan produktivitas pelayanan dengan kualitas pelayanan dan keuntungannya, D. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan atau kepuasan pelanggan. Yang terakhir, efisiensi produktivitas. Ciri yang tidak nampak maupun kontak atau hubungan dengan pelanggan menyebabkan perlunya 1. Sistem pengukuran yang formal untuk memonitor proses penyampaian pelayanan yang sulit diterapkan. Yang kedua, membutuhkan fleksibilitas. Yang ketiga, antara karyawan dan pelanggan saling berbagi peran. Lalu ada 3 hal di atas yang mendorong budaya pelayanan menuntut beberapa hal, yaitu 1. Menyediakan penyampaian jasa berkualitas,
produk pendukung yang berkualitas, pelayanan purna jual yang berkualitas, dan personil pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, pelanggan adalah benar, input adalah hal yang penting. Yang ketiga, penyedia jasa bertanggung jawab untuk penyampaian kualitas. Kualitas adalah merupakan kunci keunggulan bersaing. Lalu ada pengertian organisasi atau perusahaan jasa, yaitu dua atau lebih orang yang terikat dalam usaha menyediakan pelayanan kepada pelanggan. Tanpa adanya pelanggan, tidak ada interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa. Ada karakteristik jasa. Ada ketidaknampakan atau intangibility, menyangkut kesulitan disentuh, dilihat, dan dirasakan seperti dalam perusahaan manufaktur, serta tidak dapat dicicipi sebelum jasa tersebut dibeli. Lalu ada ketidakterpisahan atau inseparability. Yang dimaksud adalah kesulitan dalam membedakan mana saat produksi jasa dan manakah saat mengkonsumsi jasa, karena keduanya berjalan secara simultan. Lalu ada keragaman atau heterogeneity, menyangkut dua hal, yaitu pelayanan sangat dipengaruhi oleh permintaan pelanggan, dan pelayanan melibatkan individu penyedia jasa dan pelanggan dengan keragaman alami yang tercipta. Kemudahan usaha atau tidak tahan lama atau perishability diartikan sebagai kesulitan penundaan terhadap pelayanan yang diperlukan. Penundaan berakibat pada hilangnya pelanggan. Lalu ada kegiatan manajemen dibagi dalam beberapa fungsi, yaitu ada keputusan strategik atau jangka panjang, ada keputusan taktik atau jangka menengah, dan keputusan perencanaan dan pengendalian operasi atau jangka pendek. Di sini ada 3 paradigma manajemen. Yang pertama, paradigma manufaktur memfokuskan pada orientasi teknologi dan penelitian, pengembangan, perencanaan, pemanufakturan massa, pemasaran massa, operasi dengan skala besar, otomatisasi, serta komputer dan spesialisasi. Yang kedua ada paradigma birokratik legal. Dimensi kualitas dalam paradigma ini adalah hukum dan kesamaan perlakuan. Paradigma ini berhubungan dengan monopoli. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada paradigma pelayanan. Pelanggan merupakan teman, penciptaan nilai merupakan keseimbangan antara input, karyawan, dan teknologi, antara biaya dan pendapatan, dan antara kualitas yang dipersepsikan pelanggan dan produktivitas. Ya, itu aja yang bisa saya jelaskan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan.